Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan keadaannya sehat, tidak kurang sesuatu apapun, dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu ya. Pertama, saya bukan ahli keuangan, bukan pakar keuangan, dan background keilmuan saya bukan dari ekonomi. Video ini saya bikin sekedar untuk share, khususnya untuk memotivasi diri saya sendiri agar lebih baik dalam budgeting dan selalu belajar selalu. Sebelum kita membahas budgeting bulan April, saya akan evaluasi budgeting di bulan Maret, tapi hanya sekilas, karena juga nggak banyak ya teman-teman. Oke, di bulan Maret, seperti yang udah saya ceritakan di video sebelumnya, di bulan Februarinya saya mengalami 2 kali demam. Pertama demam karena tumbuh gigi, yang kedua karena demam sakit. Jadi lumayan banyak pengeluaran di bulan Februari dan di Maret pada saat itu. Jadi untuk secara review, kalau untuk les anak, zakat mal, beras, uang kebersihan, arisan, uang jajan anak, uang jajan saya, sumbangan sukarela, sampai belanja bulanan, semuanya nggak ada selisihnya, semuanya sesuai dengan budget. Terus untuk uang belanja mingguan, alhamdulillah terpakai hanya 900.000 dan masih ada sisa 300.000. Uang bensin, uang pulsa, nggak ada selisihnya. Dana tak terduga dan dana gift tidak terpakai. Kemudian uang emergensi dan sinking fund Ganesha itu udah ditransfer ke rekening. Untuk tabungan Iwa Bank untuk di bulan ini tidak terpakai, jadi ada selisih 100.000. Logam mulia saya simpan di binder uangnya. Jadi untuk di bulan Maret sisa 700.000 selisihnya. Kenapa bisa sisa banyak banget ya? Di bulan Februari dan awal-awal Maret, saya kan masih dalam pasca pemulihan sakit demam. Alhamdulillah adik bungsu saya yang di Jakarta mengirimkan saldo OVO. Jadi saldo OVO itu lumayan sangat membantu saya. Pada pasca pemulihan saya lebih banyak order GrabFood, jadi lumayan saving juga jadinya kan. Terus di jelang akhir-akhir sebelum di minggu ketiga, suami saya dinas luar kota, kebetulan di kota Palembang, tempat saya kelahiran saya dan suami, dan orang tua saya mengirimkan 1 kardus bakso ayam, alhamdulillah, dan makanan untuk anak-anak saya juga. Jadi itu yang membuat saya nggak terlalu banyak belanja mingguan. Jadi saya menghabiskan stok-stok yang ada dulu di kulkas, baru belanja. Insya Allah akhir bulan ini saya akan belanja mingguan. Nah, alhamdulillah uang yang sisanya itu, rencana saya sih saya tabung tunai aja dulu, karena dalam waktu dekat saya membutuhkan uang tunai, jadi saya simpan dulu aja nanti. Kalau niat sebenarnya saya sih pengen beli antam 1 gram ya, tapi ada perubahan rencana. Jadi ceritanya insya Allah nanti di awal kenaikan kelas 2 SMP, anak saya pindahkan ke Ganesha Operation. Oleh sebab itu saya membutuhkan dana tunai. Walaupun sinking fund Ganesha Operation belum tercapai sesuai dengan target saya,
Tapi mudah-mudahan dana yang terkumpul sejak Januari, Februari, Maret, dan April bisa untuk membackup pendaftaran les anak saya yang pertama dulu ya. Nanti kalau ada rezeki lagi, saya daftarkan untuk anak saya yang kedua. Jadi ini saya simpan aja. Jadi alhamdulillah ya, di balik musibah ada juga rezekinya. Lanjut, kita ke budgeting bulan April. Sebelumnya ini dulu ya, biasanya saya tutup dengan kayak gini. Untuk quote bulan Maret, ini udah saya catat di sini. You can never grow if you can't admit your wrongs and learn from your mistake. Ini dari Instagram True Hustlers Only. Ini kalau diterjemahkan, kamu tidak pernah dapat berkembang atau bertumbuh jika kamu tidak dapat mengakui salah-salahmu dan belajar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ya, teman-teman yang suka budgeting, kalau kita membuat anggaran, itu gunanya evaluasi, dan itu juga sebagai koreksi kita dalam budgeting. Jadi kalau ada yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki dan kita akui kesalahan kita di mana, agar budgeting kita berikutnya bisa lebih baik dari bulan sebelumnya. Ada satu lagi, budgeting only has one rule: don't go over budget. Dari Instagram Launch Finance. Perencanaan anggaran hanya mempunyai satu aturan: jangan sampai over budget, jangan sampai melebihi anggaran. Jadi perencanaan anggaran hanya mempunyai satu aturan: jangan sampai melebihi anggaran. Ya, kita udah bikin budgeting, tapi kalau kita nggak konsisten atau melenceng terlalu banyak dari budgeting yang udah kita buat, ya percuma ya, hasilnya juga akan nggak maksimal atau kurang maksimal. Kalau over budgetnya sedikit, maksudnya melanggar dari yang udah dikonsepkan cuma sedikit, selisih-selisihnya masih seperti yang saya bilang di bulan lalu. Kalau cuma selisih sedikit, oke, masih ke backup. Tapi kalau udah banyak melenceng dari budgeting yang dibikin, ya dijamin pasti berantakan. Jadi itu aja untuk evaluasi singkat budgeting di bulan Maret. Saya lanjutkan di budgeting bulan April. Quote-nya, impian yang ditulis dengan deadline menjadi sebuah target. Target yang diuraikan lebih detail menjadi sebuah rencana. Rencana yang dieksekusi menjadi aksi nyata. Aksi nyata akan membuat impianmu menjadi kenyataan. Ini dari Instagram Intuisi Art. Ini kalau saya tidak salah ya, ini tentang law of attraction, intinya di situ. Jadi kalau kita punya impian yang ingin kita wujudkan, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Dibikin konsepnya, terus terencana juga kapan waktunya yang harus kita penuhi. Karena itu dipikirkan berulang-ulang, dilakukan juga, insya Allah akan menjadi kenyataan. Jadi buat teman-teman yang belum punya resolusi 2022, belum terlambat untuk membuat impian apa atau target apa yang ingin dicapai di tahun 2022. Jadi nggak ada istilah terlambat ya teman-teman. Lanjut, saya udah bikin untuk di bulan April. Ini agak panjang ya teman-teman, karena terlalu banyak juga yang saya penggal-penggal, pisah-pisahkan. Biasanya kan kalau kayak gas, beras, iuran kebersihan itu gabung satu, kali ini saya pisahkan. Secara keuangan, seperti yang teman-teman yang udah pernah nonton video budgeting saya nggak mengikuti konsep pakar keuangan ya, yang konsep 50, 30, 60, 40, macam-macam sebagainya, saya nggak ikut itu. Yang saya lakukan, begitu terima uang dari suami, yaitu 5 juta untuk kebutuhan 4 orang di rumah ini, saya, suami, dan 2 anak saya akan prioritaskan dulu apa yang harus saya bayar, atau kewajiban apa yang harus saya keluarin dulu.
secara teknis masih agak sama ya, yang berbeda bulannya hanya sedikit aja. Jadi untuk lesana masih tetap sama 752.000, untuk zakat mal 125.000, beras saya stok sedikit aja karena ini belum puasa, menjelang bulan puasa saya yakin makan nggak terlalu banyak ya, karena sahur sama buka, jadi nggak terlalu banyak makan. Apalagi di minggu-minggu awal kan masih adaptasi, makannya pasti nggak terlalu banyak juga. Jadi saya anggarkan 10 kilo aja, 120.000, uang kebersihan 25.000, arisan 300.000, jajan anak 312.000. Jajan anak walaupun belum puasa tetap saya anggarkan, tapi bedanya di bulan puasa saya akan transfer ke rekening tabungan anak. Karena kan belum puasa apa yang mau dijajanin kan? Jadi uangnya mendingan saya tabung ke rekening mereka. Kalau harian kan mereka bisa jajan, kalau ada sumbangan sukarela mereka bisa pakai gitu kan. Kalau bulan puasa saya putuskan untuk saya tabung ke rekening anak-anak. Terus untuk jajan saya 100.000, sumbangan sukarela sekolah 50.000, belanja bulanan 200.000, agak berkurang ya karena di bulan ini saya harus membeli gas, itu yang membuat agak berbedanya di situ. Secara teknis sebenarnya nggak terlalu ini juga dengan gas. Saya punya 2 tabung, tapi tabung yang pertama udah habis. Sekarang yang terpakai tabung kedua. Tabung pertama yang terpakai itu kurang lebih hampir 3 bulan. Kalau teman-teman dari awal mengikuti video saya sejak Januari, itu lumayan kan, udah berapa lama saya nggak beli tabung gas. Jadi untuk bulan ini beli gas 185.000, servis motor 100.000, bensin tetap 60.000, pulsa 100.000, dana tak terduga 200.000, gift itu dana sedekah. Kalau ada patungan kado, kalau ada yang undangan pernikahan atau pesta, saya ngambil dari dana gift. Untuk bulan ini saya pastikan dana gift terpakai ya, karena kebutuhan di bulan puasa. Saya niatkan nanti untuk saya belikan paket kayak paket sembako atau kebutuhan untuk cuci-mencuci panti asuhan yang tidak jauh dari belakang rumah saya. Kalau tempat tinggal saya ada 2 panti asuhan. Pertama yang depan rumah saya, itu dekat. Jadi kalau dana zakat selalu saya alihkan ke panti asuhan dekat rumah saya. Nah, untuk di bulan puasa nanti dana gift akan saya berikan ke panti asuhan yang di belakang, jaraknya sekitar mungkin 500 meter dari rumah. Jadi saya antarkan ke situ nanti berupa paket kayak sembako ataupun kebutuhan apa yang kira-kira bermanfaat untuk panti asuhan tersebut. Jadi secara total pengeluarannya adalah 3.929.000. Sisa 71.000 ini akan saya taruh di sinking fund kosmetik, makeup. Jadi kan sejak bulan awal sampai bulan Maret, sinking fund kosmetik makeup itu kan nggak bertambah, saldonya tetap 50.000. Jadi untuk sisa ini biar cepat penuh, taruh situ aja 71.000-nya. Kemudian untuk saving atau sinking fund emergency 300.000, tabungan Ganesha Operation 500.000, Iwa Bank 100.000, logam mulia 100.000. Ini untuk emergency, Ganesha Operation dan logam mulia udah saya transfer ke rekening khusus, sudah saya simpan. Begitu mau ambil uang, saya transfer dulu ke rekening. Jadi yang saya sisa pegang hanya uang tabungan Iwa Bank 100.000. Jadi alhamdulillah budgetingnya udah dibikin. Dan kenapa sih saya nggak terlalu banyak sinking fund, karena target yang harus saya kejar kan lumayan jumlahnya, 14 juta dalam 1 tahun. Jadi untuk tahun 2022-2023 saya nggak bisa banyak bikin macam-macam sinking fund. Dan ini ada yang sedikit berbeda, dan mohon maaf
untuk bulan ini juga saya nggak ada video tentang memasukkan uang ke dompet ya, karena pecahan yang saya tarik dari ATM itu 100.000. Jadi apa yang mau ditampilkan dengan 100.000 memasukkan uang, karena pecahannya juga nggak berbeda ya, pasti ada selisih atau kurang-kurang sedikit dalam memasukkan ke amplop budgeting ini. Ini ada dompet. Kalau untuk dompet ini teman-teman pasti mayoritas sudah banyak yang tahu ya, dompet pintar. Dompet ini dananya sudah lama saya siapkan. Saya pernah inbox akun Instagram dompet pintar, saya tanya ada nggak dompet yang berwarna ungu atau pink Fanta. Dijawab belum ada. Dan saat dia mengeluarkan warna ungu dan dananya memang udah saya siapkan, otomatis sudah saya order dompetnya. Lalu dompet-dompet yang lama kemana? Kalau dompet-dompet yang lama, yang ini untuk anak saya yang perempuan, dalamnya saya atur kayak gini. Jadi saya tiap hari Minggu malam saya masukkan uang ke masing-masing anak untuk jatah 1 minggu. Kadang-kadang kasih jatah 2 minggu kalau untuk kakaknya lebih pandai mengatur uang ya. Kalau adiknya belum bisa. Kalau adiknya ini saya masukkan cuma untuk jatah 1 minggu. Jadi untuk adiknya ini kan laki-laki kelas 5 SD. Saya masukkan jatah untuk 1 minggu. Nah, khusus hari Jumat ini ada sedekah. Jadi memang saya pecahkan uangnya, uang pecahan 2.000-nya 2, 1.000-nya 1. Jadi si adik harus serahkan sebagian dari uang sakunya untuk disedekahkan. Ini hari Sabtu. Jadi untuk anak-anak saya mengatur keuangannya seperti itu. Dan untuk saya masih sama seperti yang sebelumnya. Masih sama, yaitu ada uang les anak, uang zakat, uang beras, gas, kebersihan, arisan udah saya transfer, jajan anak, uang jajan saya, uang sumbangan sukarela sekolah, belanja bulanan. Nah, besok saya rencananya mau belanja mingguan. Saya bawa jatah belanja minggu pertama dan minggu kedua. Oh ya, saya lupa, salah satu yang bikin saya hemat di bulan kemarin adalah saya langsung ambil jatah mingguan pertama dan minggu kedua. Jadi sekali belanja tuh banyak, memang capek tapi ya lumayan. Cukup lama saya nggak belanja, lebih dari 2 minggu dengan hasil belanja yang bawa uang banyak tadi. Terus uang belanja minggu ketiga, minggu keempat, uang bensin tetap sama 60.000. Ini dana gift 100.000, insya Allah terpakai di bulan ini. Servis motor saya anggarkan 100.000, tabungan bank 100.000. Jadi secara keseluruhan nggak ada yang berubah ya teman-teman, masih sama simpannya. Dan yang bikin saya senang kayak gini ya teman-teman, ini juga saya ada perubahan teman-teman. Dulu awal-awal tahun saya hanya mengumpulkan uang koin yang 1000-an demi mempercepat, bukan mempercepat ya, biar bisa nambah-nambah yang sinking fund yang 14 juta itu. Akhirnya bukan hanya koin 1000 saya masukkan, koin 500 juga saya masukkan. Terus ini kalengan yang nggak ada target ini, alhamdulillah ini lumayan berat sekarang. Ini alhamdulillah isinya, walaupun saya nggak tahu pasti berapa ya. Dulu kan awal-awal saya bikin kayak gini, celengan target 10 juta. Ini adalah minggu ini saya iseng-iseng juga, saya ketemu ketemu uang 20.000, ya saya buletin yang ketemu 20.000. Tapi kan jarang ketemu ya 20.000, makanya saya lebih senang nyebutnya celengan target. Jadi ketemu uang baru berapapun nominalnya saya masukkan ke sini.
Terus kalau dulu awal-awal hanya uang baru, sekarang nggak lagi kayaknya. Kan karena targetnya aja dalam 1 tahun ini aja 2 bulan April ya teman-teman, berarti kurang lebih sisa berapa bulan lagi tuh? Berapa bulan lagi udah bulan Desember kan, nggak berasa. Jadi saya nggak mesti uang baru, yang penting uangnya masih ini aja pak, ibaratnya nggak terlalu cek banget ya. Kalau dia agak lembab-lembab atau gimana, misalnya kusut-kusut banget, paling saya setrika aja uangnya, nanti saya gulung-gulung, udah masuk ke sini teman-teman. Nggak payah-payah lagi sekarang, nggak mesti uang baru. Nanti kalau kita bongkar ini pasti ketemu uang yang nggak baru. Uang yang nggak baru itulah yang saya setrika. Jadi kalau memang ada uang lebih, walaupun uangnya nggak bagus-bagus banget, ya udah setrika aja, gulung-gulung masuk sini. Jadi nanti siapa tahu bisa buat tambah-tambahan yang sinking fund Ganesha operation. Oh ya, satu lagi, dompet. Untuk dompet, kalau video di awal kan saya pakai dompet hitam ya teman-teman, tapi dompet hitam saya itu 2 kali udah kejebur air, nggak sengaja. Yang pertama saya lupa habis hujan, jadi karena saya pikir saya mau perginya ke toko deket rumah, saya taruh di tempat depan motor itu. Rupanya itu penuh dengan air hujan, jadi basah lah. Jadi ibaratnya kecelakaan pertama itu dompetnya basah, itu saya keringkan dengan hair dryer. Alhamdulillah ya, SIM-nya nggak basah gitu, STNK juga nggak basah gitu, tapi ya dompetnya jadi lembab. Saya setrika. Terus kejadian kedua, saya kehujanan deras saat pergi ke pasar, udah kepalang tanggung kena hujan, dan tujuan saya juga saat itu belum tercapai, ya kepalang basah lah ya. Saya mesti beli buahan, ya udah basah-basahan, akhirnya dompet saya beli buahan pada saat itu. Jadi saat ini saya kehilangan mood pakai dompet yang kecil itu, jadi saya pakai dompet ini juga. Dompetnya ini bagus loh teman-teman, kalau buat yang suka budgeting, karena ada 4 sekat. Jadi ini di sini saya taruh KTP, SIM, STNK. Terus di sini, nah ini uang untuk belanja. Nanti besok ini sekat untuk apa nih, uang parkir lah katakanlah ya. Nah ini ada sekat lagi, ini bisa untuk tempat koin. Terus ini ada sekat lagi. Jadi saya pindah ke dompet ini. Harganya juga masih cukup terjangkau teman-teman, hanya kalau saya nggak salah ingat 57.000 atau 60.000. Pilihan warnanya ada banyak. Ada yang saya ini warnanya ungu, terus ada warna merah, ada warna hitam, ada warna abu, saya lupa warnanya. Yang jelas rasanya ada sekitar 6 warna. Jadi teman-teman kalau yang mau samaan atau pengen juga beli dompet kayak gini, bisa langsung aja cari di Shopee ya. Mereknya Cibau. Ketik aja kata cluenya dompet Cibau, pasti keluarnya yang kayak gini. Jadi sekian video budgeting dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan dalam budgeting, jangan lihat dari anggarannya ya teman-teman. Kalau di anggaran saya 5 juta, tapi 5 juta ini terbesar kecilnya sih relatif ya teman-teman. Karena harga-harga di tempat saya tinggal nggak murah juga ya. Kalau saya kadang-kadang tengok video budgeting teman-teman lain, misalnya saat belanja itu murah banget, ikannya cuma berapa, sayurnya berapa. Kalau di tempat saya nggak bakal dapet sayuran dan ikan dengan harga semurah itu. Jadi dalam budgeting jangan dilihat nominalnya berapa, karena setiap kota itu kan nggak mungkin sama harganya, tapi lihat aja bagaimana cara mengelola keuangannya.
Kalau ada yang bagus silahkan diambil, kalau menurut teman-teman ada yang nggak bagus, abaikan aja. Sekian video budgeting dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui budgeting bulan April dengan baik dan kita semua sehat ya. Jadi menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga maupun ibu pekerja bisa dengan lancar kalau sehat ya teman-teman. Jangan sampai seperti saya yang di bulan Februari, waduh kacau balau itu. Itu aja doa saya untuk saya maupun untuk teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.